Di Indonesia, nasi itu bukan cuma makanan biasa. Nasi itu sudah jadi jantungnya bangsa kita. Pemerintahan Presiden Prabowo punya tugas yang besar sekali, yaitu memastikan semua orang punya cukup makanan. Tujuannya apa? 3 juta ton beras dari dalam negeri harus diserap tahun ini. Menteri Andi Amran Sulaiman yang memimpin, dan beliau bertekad untuk berhasil. Bulog, atau Badan Urusan Logistik, jadi pusat dari misi ini. Tugasnya Bulog itu menstabilkan harga, menjamin pasokan selalu ada, dan melindungi petani juga pembeli. 3 juta ton itu bukan cuma angka, tapi ini soal keamanan pangan buat keluarga, dan harga yang adil buat petani. Perintah Presiden ini seperti panggilan untuk bertindak, butuh cara baru dan keseriusan. Menteri Sulaiman percaya diri, tapi beliau tahu yang penting itu tindakannya. Caranya adalah dengan mendukung para petani dan mempermudah urusan pengiriman barang. Ada aturan-aturan baru untuk bikin hasil panen lebih banyak dan kerja lebih cepat. Semua mata sekarang tertuju ke Bulog dan Kementerian Pertanian. Apakah mereka bisa menepati janji ini? Taruhannya besar sekali. Tantangannya jelas, yaitu mengubah keinginan jadi kenyataan. Ini bukan cuma soal beras, tapi soal ketahanan bangsa kita. Cara pemerintah adalah dengan membantu mereka yang menanam makanan kita. Setiap butir beras itu penting dalam usaha kita untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tekanannya memang berat, tapi kemungkinannya juga besar. Kalau berhasil, jutaan orang akan hidup tenang. Gagal itu tidak boleh terjadi. Perjalanan ini dimulai sekarang, bersama setiap petani, setiap sawah, dan setiap aturan. Dunia sedang memperhatikan perubahan besar soal beras di Indonesia. Pertanyaannya, apakah tahun ini Indonesia akan menentukan masa depan pangannya? Jawabannya ada di sawah-sawah dan di tekad para pemimpinnya. Tantangan beras ini sudah dimulai. Seluruh negeri menunggu. Perjalanan menuju 3 juta ton ini semakin kencang. Bulog sudah berhasil mengamankan hampir 80% dari targetnya, sekitar 2,4 juta ton. Pencapaian ini mencerminkan koordinasi yang lebih baik dan pengadaan yang lebih cerdas. Tim-tim Bulog menjangkau para petani di seluruh Nusantara, mengirimkan pesan yang jelas, pemerintah membeli. Kepastian ini membuat petani semangat untuk menanam dan menghasilkan lebih banyak. Meskipun cuaca tidak menentu dan ada tantangan logistik, Bulog terus maju. Menteri Pertanian menyebut ini sebagai bukti keberhasilan cara baru ini. Sisa 20%-nya bisa tercapai jika terus seperti ini. Ini bukan hanya soal mencapai target angka, tapi ini soal membangun ketahanan dan harapan. Kemajuan Bulog ini menjadi contoh, menunjukkan bahwa target yang tinggi bisa dicapai dengan tekad yang kuat. Seluruh negeri menyaksikan, penuh harap akan masa baru dalam ketahanan pangan. Keberhasilan ini adalah bukti kekuatan kerjasama. Petani, pemerintah, dan bagian logistik bekerja sama dengan baik bisa mencapai hal yang luar biasa. Semangatnya terasa nyata, dan garis finish sudah terlihat. Setiap ton yang diserap adalah langkah untuk tidak lagi bergantung pada impor. Caranya berhasil, dan rasa percaya semakin besar. Kisah pengadaan beras tahun ini adalah kisah perubahan besar. Ini menjadi contoh untuk pengelolaan pangan di masa depan. Tantangannya sekarang adalah untuk mempertahankan dan membuatnya lebih maju lagi. Yang dipertaruhkan besar, tapi begitu juga semangat dari mereka yang terlibat. Gudang-gudang Bulog mulai terisi, dan begitu juga harapan bangsa. Perjalanan ini terus berlanjut, dengan setiap butir beras menambah kekuatan Indonesia. Targetnya sudah dekat. Apakah mereka bisa mencapainya? Jawabannya akan menentukan masa depan pangan Indonesia. Seluruh negeri menanti dengan berdebar-debar. Kenapa ya? Pencapaian 80% ini begitu bersejarah. Selama 57 tahun, Bulog belum pernah mencatat penyerapan dalam negeri setinggi ini. Puluhan tahun bergantung pada impor membuat Indonesia jadi rentan. Mimpinya dari dulu adalah swasembada, memberi makan bangsa dengan beras sendiri. Sekarang, mimpi itu terasa lebih dekat dari sebelumnya. Pencapaian ini adalah titik balik, menandai perubahan dari ketergantungan menjadi lebih tangguh. Ini bukan hanya keberhasilan Bulog, ini kemenangan bagi para petani dan kebijakan yang melihat ke depan. Tantangan di masa lalu, kekeringan, banjir, krisis ekonomi, tidak pernah mematahkan semangat bangsa. Kemajuan hari ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan dan usaha bersama, bahkan rintangan yang sudah lama ada pun bisa diatasi. Ini adalah momen yang membanggakan bagi Indonesia. Ini adalah bukti dari ketahanan dan visi. Bangsa ini sedang menyaksikan sejarah sedang dibuat.
Perjalanan dari ketergantungan impor menuju swasembada hampir selesai. Setiap langkah maju menghargai perjuangan generasi-generasi sebelumnya. Masa depan terlihat lebih cerah, dibangun di atas pelajaran dari sejarah. Ini lebih dari sekadar angka statistik. Ini adalah simbol kebanggaan nasional. Semangat swasembada terus menyala dan tumbuh subur. Indonesia berada di ambang era baru. Penantian ini mungkin akhirnya berakhir. Apa ya yang bikin kemajuan ini? Kebijakan pupuk yang membawa perubahan besar. Bertahun-tahun petani kita susah dapat pupuk, sering telat, pupuknya langka, dan urusannya ribet. Pemerintah yang baru sadar ini masalah besar dan langsung bertindak tegas. Sekarang, pupuk subsidi bisa didapat cuma pakai KTP, nggak perlu isi formulir yang rumit atau antre lama lagi. Cara langsung ini bikin pupuknya sampai ke tangan petani. Dampaknya langsung terasa, akses lebih gampang, rencana tanam lebih baik, dan petani jadi lebih percaya diri. Menteri Pertanian kita yang memimpin perubahan ini, jadi semua berjalan cepat. Petani sekarang merasa didukung dan semangat menggarap sawahnya. Hasilnya, tanaman lebih sehat, panen lebih banyak, dan produksi beras nasional meningkat. Inilah hebatnya kebijakan yang pintar, menghilangkan halangan dan bikin rakyat berdaya. Pupuk mengalir lancar, harapan pun tumbuh subur. Keseriusan pemerintah terlihat di setiap petak sawah yang hijau. Perubahan ini benar-benar mengubah pertanian kita dari akarnya. Manfaatnya terasa di seluruh sistem pangan kita. Petani optimis, bangsa kita juga optimis. Kebijakan baru ini berhasil, di sawah dan di kehidupan para pahlawan pangan Indonesia. Setiap karung pupuk adalah investasi untuk masa depan bangsa. Perubahannya nyata dan hasilnya bisa kita lihat langsung. Beginilah caranya kemajuan itu tumbuh. Sawah-sawah di Indonesia sekarang subur makmur, belum pernah seperti ini sebelumnya. Akses pupuk mengubah produksi beras. Pupuk yang mudah didapat dan murah, bikin tanaman jadi lebih sehat dan panennya lebih banyak. Beras untuk bulog jadi lebih banyak, jadi kita nggak perlu banyak impor lagi, ketahanan pangan kita jadi makin kuat. Aturan baru ini bukan cuma soal jumlahnya saja, tapi juga soal mutunya. Pemerintah lagi meningkatkan pengawasan mutu pupuk, biar petani dapat pupuk yang benar-benar mereka butuhkan. Kalau pupuknya gampang didapat, petani jadi nggak stres, dan jadi semangat bertani lebih baik. Petani sekarang bisa fokus urus tanamannya, nggak pusing sama surat-surat lagi. Perubahan ini membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan petani. Hasilnya jelas terlihat, sawah jadi lebih hijau, padinya lebih sehat, dan petani jadi lebih semangat. Produksi yang meningkat membantu Bulog mencapai target besarnya. Ini nih, bantuan yang pas banget sasarannya. Aturan yang benar-benar terasa manfaatnya di sawah. Manfaatnya terlihat di seluruh Indonesia. Lingkaran bantuan dan keberhasilan ini sudah berjalan. Setiap panen menceritakan kisah perubahan yang nyata. Negara kita merasakan hasilnya dari aturan yang pintar dan tepat sasaran ini. Masa depan pangan Indonesia sedang diamankan, petak demi petak sawah. Dulu, sistem pupuk yang lama itu urusannya berbelit-belit dan tidak efisien. Petani menghadapi jatah pupuk sering terlambat dan terlalu banyak perantara. Nah, kebijakan baru ini cukup pakai KTP saja, urusan ribet jadi mudah. Sekarang, subsidi pupuk langsung sampai ke petani, nggak ribet lagi. Perubahan ini membuat petani lebih berdaya dan memastikan pupuk dibagi adil dan tepat waktu. Kepercayaan antara pemerintah dan petani pun tumbuh. Dampaknya pada hasil panen padi sudah jelas terlihat. Sektor pertanian Indonesia kini memasuki babak baru. Jantung dari kisah beras Indonesia ya, para petaninya. Kemudahan mendapatkan pupuk artinya hasil panen lebih bagus dan kehidupan yang lebih baik. Kalau petani makmur, bangsa juga ikut makmur. Pendekatan menyeluruh dari pemerintah, bibit unggul, pengairan, pelatihan, dan modal usaha, membuat semuanya bisa tumbuh subur. Semangat baru tumbuh di antara para petani. Kerjasama antara pemerintah dan petani sekarang makin erat. Petani yang semangat jadi makin rajin mengurus sawahnya. Semangat gotong royong ini menjamin ketersediaan beras Indonesia di masa depan. Dulu, hasil panen beras kita sering naik turun, dan targetnya sering tidak tercapai. Belajar dari dulu, cara kita sekarang jadi lebih tangguh. Harga beli gabah yang bagus dari pemerintah dan bantuan untuk petani itu sangat membantu. Pencapaian serapan beras Bulog yang hampir 3 juta ton itu jadi tanda babak baru. Tujuannya sih, punya cadangan beras nasional yang stabil dan kuat kalau ada apa-apa. Bantuan yang terus-menerus dan dana untuk penelitian itu penting banget.
Kemajuan sekarang bikin kita makin percaya diri untuk besok. Indonesia sekarang sudah di jalan yang benar supaya makanan kita selalu cukup. Swasembada pangan itu seperti lari maraton, bukan lari cepat. Penyerapan beras saat ini memang bikin kita optimis, tapi perjalanan ini masih panjang. Untuk terus maju, kita butuh kerjasama dan komitmen dari semua pihak. Petani tetap jadi kuncinya, jadi mendukung mereka itu penting banget. Masyarakat juga punya peran penting loh, yaitu dengan menghargai hasil panen lokal dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Rasa gotong royong bangsa kita akan tumbuh kalau kita semua saling mengerti dan punya tanggung jawab bersama. Pencapaian sampai saat ini jadi bukti harapan dan semangat pantang menyerah kita. Kalau kita terus fokus dan saling dukung, Indonesia pasti bisa kok menjaga masa depan pangannya. Jalannya sudah jelas. Ayo kita lalui bersama-sama. Setiap orang Indonesia berhak punya makanan yang cukup di meja. Harapan kita untuk hidup berkecukupan itu sudah di depan mata. Masa depan beras Indonesia cerah banget.